Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di video kali ini kita akan mengintegrasikan template-template yang kita download dari internet ke Laravel kita, ya. Agar tampilan Laravelnya bukan tampilan bawaan lagi ya. Kalau bawaan kan dia nanti tampilnya seperti ini. Nah, ini kita akan ganti nih. Kita akan ganti dengan template yang kita download dari internet. Silakan teman-teman buka projectnya, kemudian jalankan seperti biasa. Nah, ini adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan. Ya, ada 8 langkah-langkah. Yang pertama, kita bisa download dulu. Untuk latihan ini, untuk video ini, kita menggunakan template namanya Anyar, dibuat menggunakan Bootstrap. Kita bisa download di bootstrapmed.com. Ya, ini ada banyak template ya, silakan teman-teman pilih nanti. Nah, kalau milih template itu, usahakan yang mendekati dengan website yang kita buat. Contohnya misalnya, kita mau buat website untuk penjualan misalnya. Maka cari template yang sudah ada item-itemnya, kategori-kategorinya, atau misalnya slide-nya, supaya kita tidak terlalu banyak melakukan modifikasi di template-nya. Oke, kita download. Template-nya ukurannya kecil. Ini sudah saya download ya. Saya sudah di-download. Setelah di-download, langkah berikutnya adalah kita ekstrak. Oke, ini contohnya sudah di-ekstrak. Kita ekstrak, saya gunakan ekstrak to Anyar. Kalau saya ini ya udah, kita klik, dia langsung masuk ke file-file template-nya. Nah, ini yang mau kita gunakan nih. Nih. Oke. Kalau berikutnya itu kita copy ya, kita copy. Jadi perhatikan, yang kita copy itu adalah folder Anyar yang di dalamnya ada aset dan lain-lain ini ya. Jadi jangan nanti di dalam folder Anyar ada folder Anyar lagi, nah itu salah berarti ya. Jadi langsung oke, di copy, kemudian kita pastikan ke folder public Laravel kita. Ini folder public, ini saya pastikan di sini. A-nya saya buat huruf kecil saja, A-nya. Oke. Berikutnya kita lihat sudah di copy folder template ya, template folder public. Kemudian file yang copy file template yang ingin digunakan ke view. Nah, kita buka Anyarnya. Kita kan mau pakai index nih. Index ini nanti akan menggantikan tampilan ini, Laravel ini. Kita open saja dengan code. Oke, kita open dengan code atau di drag saja bisa ya. Teman-teman drag seperti ini juga bisa. Oh, kebuka dua malah. Kemudian di save as. Kemudian di save as. Oke, taruh di resource view, kemudian namanya kita buat beranda.blade.php. Ini harusnya dia alfile ya, alfile. Beranda.blade.php. Saya sudah ada. Replace saja. Oke, maka sekarang langkah yang ke 5 udah selesai. Kita merename file template menjadi Blade ya. Kemudian kita ganti rute utama. Rute seperti biasa, ini tutup aja enggak apa. Kita buka web.php. Nah, rute utama ini yang kita ganti. Ini kita ganti dengan, boleh copy dari sini. Rute utama itu kan ini ya, yang enggak ada patch-nya. Ini ganti jadi beranda controller add index. Ini dihapus saja. Seperti ini. Oke, jadi seperti ini rutenya. Jadi rute utama itu akan dihandle oleh beranda controller add index. Sekarang kita buat beranda controllernya. Boleh dari sini ya. Nah, buat controller ini juga sebenarnya di VS Code sudah ada.
sudah ada extensionnya. Kita tinggal Ctrl Shift P, kemudian make controller. Ini artisan make controller. Saya enter, tinggal saya buat nih beranda controller. Enter, pilih basic, udah selesai. Nih, maka udah jadi. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan membuat fungsi index. Index ini boleh dikosongkan. Return view, view-nya adalah beranda. Simpan. Oke, silakan disimpan ini, kemudian ini juga disimpan. Sekarang kita refresh ya. Kita refresh, harusnya sekarang tampilan awal kita sudah berubah seperti ini ya, sudah anyarnya sudah ada harapan untuk berubah template-nya lah ya. Nah, dia berantakan karena lokasi CSS dan lokasi JS-nya, JavaScript-nya itu tidak sesuai. Maka dari itu kita sesuaikan dulu. Sekarang berarti kita buka beranda.blade.php. Nih. Nah, ini ya, yang tidak sesuai itu adalah lokasi ini. Di sini kita bisa tambahkan LV asset, oh kok ada yang secure ya, oh ini ya, aset. Tadi kan foldernya kan dia tidak langsung ke, kita lihat CSS nya ya. Jadi di public itu kan dia ada folder namanya anyar, di dalam anyar baru ada aset. Nah, maka kita kasih tahu di template-nya bahwa ada folder namanya anyar. Baru kemudian kita tambahkan slash di sini. Jadi di public, aset ini sama dengan public, ada folder anyar, baru ada folder aset dan seterusnya. Kalau kita refresh, tampilannya sudah biasanya sudah mulai nih, udah mulai berubah, udah mulai ada bentuknya. Nah, biar gampang, teman-teman bisa copy nih. Copy, kemudian bisa pastekan di sini satu-satu ya, satu-satu boleh. Oke, seperti ini. Nah, oke, nanti baru tampilannya, oh ini tampilannya sudah mulai berubah ya, sudah mulai berubah. Kemudian satu lagi kurang. Kita refresh seperti ini, maka tampilannya harusnya sudah jadi, tapi masih belum jalan karena di bagian paling bawah itu biasanya ada file JavaScript nih. Nah, ini sama, ini juga seperti ini. Nah, cara paling gampang itu adalah dengan melakukan replace ya, replace. Saya contohkan. Misalnya saya mau mereplace src ini, nanti muncul seperti ini. Saya tinggal tambahkan src sama dengan kutip. Artinya apa? src ini akan saya replace dengan src juga, tapi ada asetnya. Oke, saya tinggal replace all ya, replace all, Ctrl Alt Enter. Oke, udah selesai. Ini cara yang gampangnya. Simpan, kita refresh. Oke, sekarang udah jalan. Sama untuk CSS tadi juga sama ya, teman-teman bisa langsung replace ya. Ini jadi tidak perlu satu-satu ya, karena kan biasanya banyak, jadi langsung di replace saja boleh. Oke, ini sudah jadi template-nya. Buat beranda sudah oke, udah selesai ya, kita udah selesai mengintegrasikan template luar untuk tampilan website kita. Get started ini kita ganti jadi login saja biar gampang nanti untuk login adminnya. Nah, tapi kelihatan ya, biasanya sih login itu di bawah ya. Di sini nih kita buat nih, silakan teman-teman ke
file paling bawah. File paling bawah, cari tulisan Bootstrap Mat ya, design by oh ini ya. Nah, ini saya tambahkan, kita mau buat menu untuk login admin. Alamat loginnya adalah lv url lv, kalau saya tidak salah lv url harusnya. Kita tulis manual saja enggak apa, kita tulis manual login ya. Teksnya adalah login ya, seperti ini. Simpan, kita refresh. Nih, jadi kalau mau login kita tinggal klik masuk ke halaman bawaan Laravelnya ya. Ini halaman template kita, ini template kita. Nah, sekarang kalau kita mau modif, misalnya ini mau kita modif nih, ini silakan dimodif di beranda.blade.php. Misalnya saya mau ganti kontaknya, kontak add example. Kalau nyari-nyari kan susah nih, nanti tinggal Ctrl F saja, Ctrl F, cari kontak ini. Oke, kita ganti misalnya kontaknya pmb@unama.ac.id. Nomor teleponnya 0741350095. Buka dari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam ya 17.00 8.30. Oke, ini kan udah ganti nih. Nah, nanti tinggal teman-teman modif nih. Silakan teman-teman modif templatenya, diedit lah sesuai dengan selera, atau baiknya buat untuk sekolah lah ya. Misalnya teman-teman dulunya sekolah di SMA 8 misalnya. Nah, teman-teman buat nih, ganti anyarnya jadi logo SMA 8-nya, desain logonya. Ini juga. Jadi belajar yang paling cepat itu biasanya belajar dengan project ya, belajar dengan project. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan video berikutnya, itu kita akan buat pendaftaran ya. Jadi nanti menunya kita ganti semua, kemudian kita akan buat link pendaftaran dan link loginnya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.